Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan adalah anugerah yang terindah buat kita. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita mau meninggikan, kita mau menghampiri tatanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
mengucap syukur Tuhan. Buat pagi hari ini Kau berikan kesehatan buat kami. Kami masih sibuk memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan. Kami akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Sekali lagi selamat pagi. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dimanapun berada dalam berkat dan anugerah daripada Tuhan yang Tuhan terus nyatakan atas kehidupan Bapak Saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengerjakan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, aktivitas sepanjang hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah yang terus memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menjadi jaminan dalam setiap hidup kita. Percaya pada pagi hari ini dan seterusnya penyertaan dan berkat-berkat daripada Tuhan terus dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dengan kasih Tuhan, pada pagi hari ini masih berbicara tentang integritas. Nah, secara spesifik pada pagi hari ini salah satu unsur yang saya sampaikan berkaitan dengan integritas adalah ketaatan. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 yang untuk mendasari renungan pada pagi hari ini. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perlu yang menjadi catatan bagi kita semua, sangat penting yang harus kita renungkan. Pada pagi hari ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus melalui surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 ini menjelaskan dengan seksama bahwa dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya. Dilanjutkan dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menjadi satu teladan dalam setiap kehidupan orang percaya. Salah satu unsur integritas yaitu ketaatan. Ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dia sampai mati di kayu salib. Taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Yang seharusnya Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak melakukan dosa. Tetapi dia mau taat kepada Bapa di surga. Sehingga ia sampai mati di kayu salib. Saudaraku, tanpa ketaatan yang ada di dalam setiap diri kita orang percaya, maka kita tidak bisa melakukan, memiliki integritas di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki salah satu unsur integritas yaitu ketaatan, melakukan bagian kita dengan setia seperti yang dilakukan oleh Tuhan, maka saya kini percaya kepercayaan itu selalu mengikuti di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kepercayaan itu selalu datang kepada kita
Satu hal yang penting bahwa kita harus taat. Ketika kita melakukan ketaatan itulah, maka Tuhan terus menambahkan kepercayaan, kapasitas di dalam hidup kita, diri kita sebagai orang percaya. Bukankah kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan? Ketika kita memiliki unsur ketaatan dalam integritas, maka sesungguhnya Tuhan itu terus akan menambahkan sesuatu kepercayaan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan setialah di dalam setiap perkara-perkara yang kecil, maka engkau akan ditambahkan perkara-perkara yang besar. Apapun yang saat ini, ketika kita melakukan kewajiban kita, setiap pekerjaan kita, tanggung jawab, sesungguhnya Allah akan menambahkan kepercayaan itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang ditunjukkan Allah, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, sampai engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Artinya apa? Lakukanlah bagian kita dengan setia kepada Tuhan. Kekurangan akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, kewajiban kita dengan setia kepada Tuhan, maka sesungguhnya bagian Tuhan juga akan turun dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, titah-titah daripada Allah. Jika kita mau melakukan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, bahkan ayat selanjutnya dikatakan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Bukankah kita semua merindukan akan keberuntungan, keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita? Satu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah melakukan setiap kewajiban kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan setia kepada Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, mengikuti ketetapan-ketetapan perintah daripada Tuhan. Maka dimanapun kita berada, keberhasilan itu terus akan menyertai kita. Keberuntungan itu terus menyertai dalam setiap kehidupan kita. Karena kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas, ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dimanapun berada pada pagi hari ini, menjadi introspeksi bagi kita sekalian, termasuk diri saya. Sudahkah kita belajar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Taat di dalam jalan-jalan daripada Tuhan. Taat di dalam ketetapan Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup dalam ketaatan seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan,
keberhasilan, keberuntungan, kapasitas itu terus akan ditambah-tambahkan kepada kita. Karena kita memiliki integritas, ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada pada pagi hari ini, inilah yang boleh saya bagikan renungan pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.